Setelah Wang Ling, Cihu, dan Red Butterfly terbang selama 3 hari, mereka akhirnya sampai di lapisan pertama dari fragmen alam surgawi. Di tempat ini tidak ada tumbuhan di tanah, dan ada banyak lubang tanpa dasar yang tak terhitung jumlahnya. Retakan ruang memenuhi langit, dan ada beberapa bangunan runtuh. Cihu mengatakan bahwa ini adalah tempat lapisan pertama yang direkam Sisu. Dia melihat ke bawah dengan indera ilahinya seperti mencari sesuatu. Wang Ling mengerutkan keningnya saat melihat sekeliling. Karena lokasi itu di lapisan lain, lapisan mana itu saudara Cihu? Red Butterfly sudah tidak berbicara dalam beberapa hari. Dia mendengus dan berkata, "Pertanyaan yang tidak berguna, tentu saja itu lapisan kedua. Sudah sangat tidak mungkin bagi fragmen untuk tumpang tindih sekali di alam surgawi." Wang Ling dengan dingin berkata, "Bodoh. Disebut goblok lagi." Mata Red Butterfly mengeluarkan niat membunuh saat dia menatap Wang Ling. Cihu tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Zeng, ini memang lapisan kedua, tetapi leluhurku Zisu pernah berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan ketiga di bawah ini." Red Butterfly terkejut dan hanya bisa tetap diam lagi. Wang Ling masih merasa ada sesuatu yang salah. Sejak beberapa waktu yang lalu, dia merasa seperti seseorang mengikuti mereka. Setelah itu, Cihu memimpin ke arah timur laut karena dia telah menemukannya. Begitu sampai, mereka mendarat di sekitar sebuah lubang. Ekspresi Cihu dipenuhi kegembiraan saat dia melihat tanda bunga. Ini adalah tempatnya. Zizu pernah meninggalkan tanda bunga palem di sini dan metode untuk menemukan tanda itu. Cihu melompat ke dalam lubang. Red Butterfly memandang Wang Ling sebelum mengikuti. Setelah itu Wang Ling juga ikut masuk. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki lubang, Zhao Yi muncul di dekat lubang. Dia minum anggur dan mengeluarkan mayat seorang wanita cantik. Zhao Yi memandangi mayat itu dan berkata, "Ting-er, para junior itu tampaknya datang tanpa hasil. Peti mati giok itu sudah digunakan olehku untuk membuat pagoda. Sayangnya, peti mati giok itu hampir tersedot kering olehmu hanya dalam beberapa ribu tahun. Ting-er, yakinlah, aku akan pergi mencari giok langit untukmu. Lapisan ketiga seharusnya memiliki lebih banyak batu giok surgawi." Zhao Yi segera mengerutkan keningnya karena merasakan kehadiran seseorang. Dia melambaikan tangannya dan mayat wanita itu menghilang. Pandangan Zhao Yi beralih ke retakan ruang di langit, dan seorang pak tua berjalan keluar dengan kecepatan luar biasa. Pak tua ini bernama Sun Tai, pemimpin agung sekte mayat di cabang Zuzaku. Di tahap menengah transformasi jiwa, Sun Tai berkata, "Kenapa aku datang ke tempat terkutuk ini? Aku telah memeriksa hampir setiap fragmen dan masih belum menemukan tubuh surgawi." Dia menghela nafas dan turun untuk menyapa Zhao Yi. Zhao Yi mengerutkan keningnya saat meningkatkan kewaspadaannya, mengabaikan sapaan dari Sun Tai dan langsung melompat ke dalam lubang. Ekspresi Sun Tai tetap santai setelah diabaikan dan menggosok hidungnya. Dia melihat lubang tepat Zhao Yi. Aroma kematian. Ya, ini adalah aroma kematian. Aku tidak akan pernah salah mengira aroma surgawi. Seharusnya mayat wanita. Mayat wanita bahkan lebih baik. Sekarang aku bisa menyelesaikan tugas ketua sakte dan meninggalkan planet sampah Zuzaku. Kepala sakte juga aneh. Sakte mayat kita memiliki semua jenis tubuh. Jadi mengapa dia menginginkan tubuh surgawi? Sun Tai sangat senang dan menerjang memasuki lubang juga. Di sisi lain, kelompok Wang Ling berjalan menuruni lubang dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, Cihu berkata, "Ini adalah tempatnya. Begitu kita turun, kita akan tiba di lokasi yang tercatat di batu giok, tetapi disegel oleh pembatasan.
Namun dengan kita bertiga, seharusnya bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan jarak turun puluhan ribu kilometer, kelompok Wang Ling akhirnya melihat sebuah cahaya terang dan keluar dari lubang tersebut. Wang Ling langsung mengeluarkan bendera larangannya sebagai tindakan melindungi diri. Dia juga menyebarkan indera ilahinya dan merasakan sesuatu yang aneh. Tempat mereka sekarang ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki lebarnya. Di tengah tempat ini memang ada genangan air, namun tidak ada peti mati giok maupun 3 pedang surgawi di atasnya. Sebaliknya, tidak ada harta sama sekali di sini seperti yang direkam batu giok. Cihu menatap dengan kaget pemandangan di depannya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah orang lain menemukan tempat ini? Dia telah menghabiskan semua upaya ini, tapi dia tidak akan pernah mengira tidak ada harta apapun. Red Butterfly mencibir dengan amarah. Cihu, apakah ini tempat yang kamu bicarakan? Aku membuang benang sari hanya untuk memasuki tempat ini. Dibandingkan rasa frustasi keduanya, Wang Ling tetap tenang. Lagi pula, dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini dan bahkan telah menemukan batu emas ungu. Mempertimbangkan hal ini, dia mendapat untung. Memikirkan hal ini juga, dia bergerak maju dan mulai dengan hati-hati mengobservasi tempat ini. Mata Red Butterfly dipenuhi amarah, dia juga mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Sementara Cihu dengan rasa bersalah hanya bisa minta maaf atas kecerobohannya pada Red Butterfly dan Wang Ling. Red Butterfly hampir kehilangan kendali ketika dia menatap Cihu. Hanya mengatakan kamu ceroboh bisa memulihkan kesia-siaan benang sari bungaku. Cihu, kupikir kau sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dalam perjalanan dengan sengaja meminjam kekuatanku. Kamu seharusnya memiliki tujuan lain. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan klan kita. Wang Ling masih terus mencari dengan tenang dan akhirnya matanya mendarat di genangan air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata Red Butterfly, ekspresinya langsung menjadi jelek, tapi dia menahan emosinya dan mengatakan ketika kembali ke Suzaku, dia akan memberikan penjelasan yang tepat. Red Butterfly mencibir dan hendak berbicara, tetapi Wang Ling tiba-tiba berkata, Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini punya lapisan ketiga. Cihu kaget, matanya bersinar dan dia berkata, Saudara Zheng Niu, itu benar. Nenek moyangku Zizu pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga. Red Butterfly dengan dingin mengejeknya. Zizumu juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini. Cihu dengan cemberut menatap Red Butterfly dan berjalan menuju Wang Ling dan memandangi genangan air. Wang Ling berkata, jika ada lapisan ketiga, ini harus menjadi pintu masuk ke sana. Red Butterfly dengan lembut bergerak di sebelah kolam air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat itu juga, sebuah tekanan berat dan kuat jatuh dari langit menimpa kelompok Wang Ling. Cihu langsung muntah darah. Red Butterfly mengeluarkan kekuatannya dan hanya terpukul mundur dengan ekspresi teror di matanya. Wang Ling sudah waspada atas kehadiran seseorang yang mengikuti mereka. Jadi saat tekanan muncul, Wang Ling hanya terdorong mundur beberapa meter. Setelah itu sosok Zhao Yi muncul dan menatap Wang Ling. Cihu berteriak, Sakte 5 elemen Zhao Yi. Pria kecil dari klan iblis raksasa, kau kenal aku. Setelah Red Butterfly mendengar nama Zhao Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan ekspresi jijiknya. Cihu dengan cepat memberi hormat. Klan iblis raksasa Cihu menyapa senior. Junior tahu nama senior sejak muda.
Dia sebagai tuan muda, sejak dini dia telah menerima gambaran semua kultivator transformasi jiwa dan di atasnya. Saat dia melihat labu merah, dia bisa mengenalinya. Zhao Yi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Ling. Si kecil ini sangat cepat bereaksi. Sepertinya kamu sudah memperhatikanku dalam perjalanan ke sini. Wang Ling dengan tenang memberi hormat dan berkata, junior hanya punya perasaan tetapi tidak yakin. Zhao Yi mengatakan bahwa peti mati giok telah diambil olehnya dan menyuruh kelompok Wang Ling pergi. Jika tidak, silakan pergi ke pintu masuk di genangan air jika siap untuk mati. Namun tiba-tiba, Sun Tai turun dari lubang terowongan dengan momentum ledakan sonik. Ekspresi Zhao Yi menjadi tidak senang dan kemudian menghentakkan kakinya, menyebabkan genangan air meledak ketika genangan air terbelah, memperlihatkan terowongan di bawah. Zhao Yi dengan cepat memasuki terowongan tersebut. Mata Sun Tai menyala dan dengan cepat mengikuti. Red Butterfly telah kehilangan benang sarinya yang hebat kali ini dan dia sangat tidak ingin pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Jadi Red Butterfly juga memasuki pintu masuk tersebut. Sebelum Wang Ling memasuki terowongan tersebut, dia bertanya pada Cihu, siapakah Zhao Yi? Cihu mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Zuzaku. Namun dia memiliki nama panggilan, pencinta mayat. Wang Ling terkejut mendengarnya. Lalu keduanya dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah genangan air. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual surgawi yang kuat yang ada di mana-mana. Di kejauhan, Red Butterfly sedang mengumpulkan energi spiritual surgawi dengan labu. Cihu juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan melihat harta karun ini. Dia dengan cepat mengeluarkan tas kain hijau dan sejumlah besar energi spiritual surgawi memasukinya. Wang Ling juga mengeluarkan kayu pemurnian untuk menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya. Mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata apapun karena mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada menyerap energi spiritual surgawi. Sayangnya, kayu pemurnian Wang Ling tidak sebaik harta karun Cihu dan Red Butterfly, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Beberapa saat kemudian, bentrokan demi bentrokan terjadi hingga ledakan besar bergema di kejauhan saat dua kekuatan saling bertabrakan. Sepertinya, pertarungan besar akan segera terjadi di antara kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, Zhao Yi dengan marah berkata, Pak Tua, jangan mendesakku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual surgawi di sekitar sini. Namun alih-alih mengumpulkannya, kamu mengikutiku. Kamu memiliki aroma kematian pada tubuhmu. Jadi tentu saja aku perlu mengikutimu. Ucap Sun Tai saat keduanya terbang terpisah ke arah kelompok Wang Ling. Mata Zhao Yi menyala saat tangannya diangkat, sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di depannya, diikuti oleh kekuatan hisap yang kuat. Sejumlah besar kristal di sekitarnya pecah dan terbang ke pusaran itu. Ekspresi Sun Tai menjadi gelap dan mengeluarkan sebuah peti ungu kemerahan raksasa. Dengan kemunculan peti mati itu, Sun Tai mampu menahan kekuatan penghisapan. Di saat mereka berdua mulai melepaskan kekuatan mereka, energi spiritual surgawi di sekitarnya menjadi kacau balau. Sun Tai juga langsung mengenali Zhao Yi dan mayat kekasihnya. Sun Tai kemudian membentuk segel. Segera peti mati mengeluarkan suara menusuk telinga muncul, membuat telinga kelompok Wang Ling kesakitan. Lalu sebuah asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan raksasa, dan langsung menerjang ke arah pusaran tersebut. Saat dua kekuatan berbenturan, suara keras terjadi, dan lapisan fragmen ketiga mulai bergetar hebat. Tanah mulai hancur, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu.
Retakan ruang terbuka di udara seperti mulut besar, menyedot sejumlah besar energi spiritual surgawi. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa di sini. Melihat situasinya semakin buruk, Zhao Yi berkata dengan ekspresi suram, "Sakte mayat, kamu pasti pemimpin sakte mayat. Jika kita berdua bertarung, fragmen ini akan runtuh. Jika itu hanya satu fragmen runtuh, maka kita berdua bisa melarikan diri berkat kultivasi kita. Namun aku akan memberitahumu ini, ada total 6 fragmen yang saling tumpang tindih di sini. Jika salah satu dari mereka runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada titik itu, bahkan seseorang yang telah mencapai tahap kekuasaan tidak akan dapat melarikan diri." Ekspresi Sun Tai langsung berubah dan menarik kembali kekuatannya. Namun dia tiba-tiba muncul di belakang Red Butterfly. "Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar." Tiba-tiba beberapa asap hitam berbentuk ular kecil keluar dari tubuhnya. Itu kemudian melesat dan menjalar ke tubuh Red Butterfly. Dalam kepanikan, dengan cepat mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok dan berteriak, "Senior, apakah kamu tahu objek ini? Simbol murid inti Zuzaku, gelang perdamaian terbuka." Sun Tai langsung terkejut dan menghentikan tindakannya. Sementara itu, ular-ular kecil telah memasuki mulut Red Butterfly dan wajahnya telah berubah agak kehitam-hitaman ketika dia berjuang untuk mengatakan, "Gelang ini terkait dengan jiwaku. Jika aku mati, itu akan meledak. Fragmen langit akan runtuh juga, jadi kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri di Zuzaku. Gelang ini mewakili status murid inti Zuzaku. Mereka akan dapat menemukanmu melalui sarana khusus. Pada titik itu, kamu akan diburu oleh Zuzaku. Gadis kecil, santai, aku tidak akan membunuhmu," ucap Sun Tai sebelum beralih ke Zhao Yi untuk mengatakan dirinya akan menggunakan tubuh Red Butterfly agar fragmen ini dapat bertahan dan Zhao Yi harus memilih tubuh seseorang. Ekspresi Zhao Yi suram ketika dia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Sun Tai menyeringai, "Kamu memiliki mayat surgawi. Hidungku tidak mungkin salah. Aku ingin mayat itu." Ekspresi Zhao Yi menjadi gelap mendengar orang lain ingin mengambil tubuh kekasihnya. Kemudian dia menunjuk Cihu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Cihu langsung terkejut dan terpaksa terbang menuju Zhao Yi. Zhao Yi menggunakan teknik dan sebuah cahaya mendarat di dahi Cihu, menyebabkan dia mulai melawan. Zhao Yi dengan tenang berkata, "Menjadi avatarku sekali, kamu tidak akan mati, tetapi kamu juga akan dapat mengalami domainku." Mendengar itu, Cihu berhenti menolak. Matanya bersinar lebih terang ketika tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket. Sekarang Zhao Yi telah memilih petarung dari klan iblis raksasa, dan Sun Tai memilih tubuh 5 elemen Red Butterfly. Tapi Sun Tai tertawa saat menatap Wang Ling dengan mengatakan orang yang tidak berguna. Namun Wang Ling tidak memperdulikan ejekan tersebut dan akan segera pergi agar tidak terlibat. Melihat Wang Ling bergerak pergi, Red Butterfly meminta Sun Tai agar membunuh Wang Ling. Jika setuju, dia akan menjadi petarungnya dan harus menjamin keselamatannya juga. Sun Tai terkejut dan tiba-tiba matanya menyala dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar ingin menarik Wang Ling. Wang Ling langsung mengeluarkan bendera larangan pertama. Dia juga langsung membentuk segel dan sebuah gemuruh di langit terjadi. Red Butterfly, jika kamu ingin tempat ini runtuh, kamu dapat mencoba. Ekspresi Sun Tai langsung dipenuhi ketakutan melihat bendera larangan itu dan menghentikan tindakannya. Berdasarkan pengetahuan Sun Tai, dia tidak akan berbohong. Saat Wang Ling mengirim satu batasan lagi untuk melengkapi 99 batasan penuh dan menarik kesengsaraan ilahi. Tetapi itu juga menarik pencahayaan reintegrasi langit di sini yang bahkan lebih kuat.
Begitu itu muncul, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat termasuk Wang Ling. Ekspresi Wang Ling tetap tenang berhenti di depan pintu masuk terowongan. Karena aku sudah di sini, maka aku tidak akan terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para kultivator transformasi jiwa bertarung?